Riza. Nah, ini langsung saja saya akan menjelaskan suatu materi matematika yaitu tentang materi fungsi, komposisi, dan fungsi. Ya, kita perhatikan teman-teman. Di sini ada poin-poin yang akan kita bahas hari ini. Ada KI dan KD, IPK dan tujuan, materi dan juga evaluasi. Baik, untuk yang pertama saja yaitu kita buka KI dan KD-nya. KI itu merupakan kompetensi inti ya. Ada KI yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Maksudnya yang dianut kita semua. Jadi kita harus saling menghargai ya. Meskipun kita berbeda-beda tentang agama ataupun ras lainnya. Yang kedua yaitu ada menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, daya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian non fakta. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan juga menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai rangkaian modifikasi dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan berlain yang sama dalam sudut pandang teori. Jadi, itulah KI dan KD-nya. Lalu selanjutnya yaitu ada juga IPK dan tujuannya ya. Kita langsung saja. Nah, IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, IPK yang pertama yaitu menemukan sifat-sifat fungsi. Yang kedua, menemukan konsep operasi aljabar pada fungsi 4.20. Nanti ya. Dengan merancang strategi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat fungsi dan operasi aljabar fungsi. Kemudian ada juga tujuannya dalam mempelajari materi ini. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse, serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse fungsi. Dengan mengembangkan sikap religius, bertanggung jawab, bekerja keras, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi yang disingkat dengan 4C ya teman-teman. 4C. Baik. Nah, kita langsung ke materi inti, yaitu tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, terdapat dua judul yang akan kita bahas. Yang pertama fungsi komposisi, kedua fungsi inverse. Nah, di dalam fungsi komposisi ini ada syarat dan sifatnya. Nah, syarat fungsi komposisi yaitu F. Nah, yang bulat ini dibacanya adalah bunderan ya, bunderan. Jadi kita baca F bunderan G
R RG. Nah, R di sini maksudnya adalah rank dan D-nya adalah domain ya. Rank G irisan domain X tidak sama dengan P ya. Lalu G bunderan F R F irisan DG tidak sama dengan P. Dan kemudian juga ada sifatnya. Jadi bunderan F bunderan G X tidak sama dengan G bunderan F X. Ya, kita harus tahu ya sifat-sifat ini ya agar mudah dalam menyelesaikan soal-soal nanti. Kemudian ada F bunderan G dalam kurung G bunderan H. Nah, X sama dengan F bunderan G bunderan H X. Lalu F bunderan I X sama dengan I bunderan F X sama dengan Fx. Nah, itulah sifat dan syarat dari fungsi komposisi. Lalu ada fungsi inverse nih. Syarat memiliki inverse yaitu fungsinya harus F bijektif. Kemudian cara menemukan fungsi inverse. Di sini F bunderan F inverse X sama dengan X. Lalu G bunderan F inverse X sama dengan F inverse bunderan G inverse X. F bunderan G inverse X sama dengan G inverse bunderan F inverse X. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian dari fungsi inverse ya. Nah, apabila fungsi G dan F dibalik, nah, maka akan menghasilkan R1 dan R2. R1 ini merupakan inverse dari fungsi G yang bukan fungsi dan termasuk ke dalam relasi. Karena ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di A. Nah, serta terdapat anggota yang memiliki pasangan lebih dari satu. Hingga R1 bukan fungsi ya. Dan R2 merupakan inverse dari fungsi G yang termasuk fungsi. Nah, karena setiap anggota B memiliki tepat satu pasangan di A. Dengan demikian, R2 dapat dikatakan sebagai fungsi inverse dari F yang biasa dinotasikan dengan F pangkat, ini pangkatnya negatif 1, F inverse. Lanjut. Nah, untuk menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi dapat dilakukan dengan cara ini ya. Yang pertama adalah buatlah pemisalan. Fx itu sama dengan Y. Ini pada persamaan yang pertama. Persamaan tersebut disesuaikan dengan Fx dengan Y sehingga ditemukan fungsi dalam Y dapat nyatakan sehingga ditemukan fungsi dalam Y dan nyatakanlah X sama dengan Fy. Lalu gantilah Y dengan X. Y dengan X. Sehingga Fy sama dengan F pangkat 1 inverse F inverse X. Agar lebih menambah pemahaman, mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Nah, jika diketahui Fx itu sama dengan 3x 2, tentukan inverse dari Fx. Nah, Fx tadi ya bisa kita pisahkan dengan Y. Seperti yang kita baca tadi sebelumnya. Nah, langsung jawab pembahasannya. Fx sama dengan 3x kurangi 2. Nah, Fx tadi kita pisahkan dengan Y. Sehingga Y sama dengan 3x kurangi 2. Artinya,
Y ditambah 2 sama dengan 3X. Betul kan? Kemudian X sama dengan dalam kurung Y tambah 2 dibagi dengan 3. Artinya FY dengan Y tambah 2 dibagi dengan 3. F inverse-nya sama dengan dalam kurung X ditambah 2 dibagi 3. Nah, jadi kita menemukan hasil dari Fx sama dengan 3X kurangi 2, inverse-nya adalah X tambah 2 dibagi dengan 3. Seperti yang akan tunjuk ini ya. Nah, kemudian kita lanjut materi yang kedua. Contoh soal yang kedua. Ya, jika diketahui fungsi f r ke r dan g r ke r ditentukan oleh fx sama dengan 2x dikurangi 7 dan gx sama dengan 3x tambah 2. Tentukan g bunderan f inverse-nya. Ya, penyelesaiannya seperti ini. G bunderan fx itu sama dengan g f kali x. Artinya sama dengan g fx tadi, yaitu ini kan 2x per 7. Sehingga di sini g dikali 2x per 7. Lalu sama dengan 3 di dalam kurung 3, kemudian dalam kurung 2x kurangi 7 dan tambah 2 dengan 6x. Kita kalikan ya. 3 kali 2 itu 6x. 3 kali 2x 6x. 3 kali negatif 7 itu adalah negatif 21 dan tambah 2. Lalu sama dengan 6x. Nah, ini 6x turunkan. Kemudian negatif 21 ditambah 2 itu adalah negatif 9. Sehingga Y-nya adalah 6X kurang 9. Artinya Y ditambah 9, maaf 19 ya. Artinya Y ditambah 19 itu sama dengan 6X. Ya, X itu sama dengan dalam kurung Y ditambah 19 dibagi 6. FY sama dengan Y tambah 19 dibagi 6. Sehingga G bunderan F inverse-nya yaitu adalah dalam kurung X tambah 9 dibagi 6. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan. Ada pengertian fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi komposisi bisa dilambangkan dengan seperti yang ada di gambar, seperti angka 0 ya, tapi ini lebih kecil. Dan dibaca dengan komposisi atau beneran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx adalah f bunderan gx, artinya g dimasukkan ke f. G bunderan fx, artinya f dimasukkan ke g. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi yang dapat dilambangkan dengan huruf f bunderan g atau juga dibaca dengan fungsi f bunderan g. Fungsi f bunderan g adalah fungsi g yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan f. Sedangkan untuk fungsi g bunderan f dibaca fungsi g bunderan f. Jadi g bunderan f adalah fungsi dengan f dikerjakan terlebih dahulu daripada g. But, nah, ya kita lihat pada gambar.
Jadi apabila f, nah ini f, suatu fungsi dari a ke b, a ini b, a ke b, dan g suatu fungsi dari b ke c, b ke c. Nah, maka h suatu fungsi dari a ke c, maka hanya adalah a ke c ya. Disebut fungsi komposisi. Nah, dan dinyatakan dengan h g bunderan f. H sama dengan g bunderan f ya. Nah, dari diagram panah di atas diperoleh urutan fungsi komposisi, yaitu yang pertama adalah h sama dengan atau hx ini sama dengan g bunderan fx, dan juga g bunderan fx sama dengan g f kali x. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, dari rumus yang tadi, definisi yang kita dapatkan adalah, nah jika fungsi f sama dengan f a ke b ditentukan dengan rumus y sama dengan fx, jika g b ke c yang tadi ditentukan dengan rumus y sama dengan gx, maka didapatkan hasil fungsi g dan f, yaitu hx sama dengan bunderan g bunderan f, x sama dengan g fx. Dari penjelasan tersebut dapat disebutkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi f dan g dapat ditulis dengan g bunderan fx sama dengan g fx, f bunderan g, x sama dengan f gx. Seperti itu. Baik, nah, kita lanjut ke satu soal. Jika fx sama dengan 2x tambah 3 dan f bunderan g sama dengan 2x kuadrat tambah x kurangi dengan 7, maka berapakah hasil dari gx? Penyelesaiannya seperti ini. F bunderan g x sama dengan 2x kuadrat tambah 6x kurangi 7. Seperti yang ada pada soal. Nah, di sini seperti rumus tadi, f bunderan g x sama dengan f gx ya, f gx sama dengan 2x kuadrat tambah 6x kurangi 7. F di sini kita ketahui adalah 2, sehingga 2gx tambah 3 sama dengan 2x kuadrat tambah 6x kurangi dengan 7. Hasil akhir 2gx dengan 2x kuadrat tambah 6x kurangi dengan 10. 10 ini didapatkan dari 7 dengan negatif 3, sehingga negatif 10-nya ini kalau dipindah ruaskan ke sini menjadi negatif, sehingga ini adalah negatif 3. Oke, sehingga hasil gx-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5. Seperti itu. Contoh soal yang kedua, jika f bunderan gx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4 dan gx dengan 4x dikurangi 5, berapakah nilai dari f3? Penyelesaiannya seperti ini. F3. Nah, kita di sini masukkan f bunderan gx seperti rumus tadi sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4.
Fgx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4. Gx sama dengan 3. Dengan 3 ya, maka 4x kurangi 5 sama dengan 3. Sehingga 4x sama dengan 3. Jika ini dipindah ruaskan ke sini, menjadi positif 5. Sehingga 3 tambah 5 itu adalah 8. Kita ambil x. X-nya yaitu 2. Dimana kita dapat 2. Nah, dari sini 4 pindah ruas ke kanan. Sehingga hasilnya adalah 8 dibagi dengan 4. Karena ini awalnya adalah perkalian. Sehingga pindah ruas jadi pembagian. 8 dibagi 4 itu 2. Nah, karena Fgx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4. Nah, dan untuk Gx sama dengan 3 didapatkan x sama dengan 2. Sehingga F3 sama dengan 2 kuadrat tambah 3. 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah 6 tambah 4 sama dengan 14. Ini hasilnya 14. Oke. Kita nah, untuk materi cukupkan sekian. Kita masuk ke evaluasi. Evaluasi ini ditujukan tujuan untuk mengetahui pemahaman adik-adik sekalian yang menonton video ini. Nah, kita bisa mengerjakan soal-soal ini. Saya sudah siapkan satu soal dari materi yang tadi. Soal yang pertama ada nilai fx jika f berat gx dengan 4x tambah 6 dan gx dengan 2x tambah 5 adalah. Coba kalian jawab soal-soal ini ya. Bisa jawab nanti di kolom komentar, bisa apa. Mudah-mudahan ada rewardnya. Kalau bisa menjawab dengan tepat, dengan benar. Baik. Nah, untuk supaya enggak terlalu lama ya, kalian screen aja soalnya ya. Kemudian untuk soal nomor 2, jika f bunderan gx sama dengan x tambah 4 dan gx sama dengan x kurangi 2, maka adalah inverse dari fungsi fx. Ini mudah-mudahan loh. Ya. Lanjut, ini ada 5 soal. Ini yang ketiga, jika fx sama dengan 2 kurangi 2x, maka f inverse x sama dengan. Lanjut, yang keempat, jika fx sama dengan x kurangi 2 dan gx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2, maka g bunderan f x sama dengan. Ayo. Dan ini soal yang terakhir, jika fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah negatif 4 dan gx sama dengan x kuadrat kurangi 4x kurangi 6, maka g bunderan f satunya sama dengan. Ya, ini mudah-mudahan semua ada kaitannya dengan soal-soal yang dijelaskan sebelumnya. Nah, seperti itu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kurangan, kesalahan, karena saya di sini juga masih tahap belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.